Selamat datang kembali dalam tutorial penggunaan e-learning Dwi Genre Smart. Pada tutorial kali ini saya akan menyampaikan cara membuat forum diskusi yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai tempat berdiskusi secara daring di e-learning ini pada tiap-tiap pertemuan atau beberapa pertemuan yang Bapak Ibu pilih untuk melaksanakan perkuliahan secara diskusi. Nah, di sini misalkan kita akan berdiskusi di pertemuan kedua ya. Jadi tugas yang sudah dikumpulkan kita buatkan diskusinya. Jangan lupa untuk menghidupkan mode ubah terlebih dahulu untuk mengedit. Kemudian di pertemuan 2 kita tambahkan aktivitas. Nah, aktivitas yang dipilih adalah forum. Jadi forum ini untuk berdiskusi. Misalkan nama forumnya adalah pembahasan tugas tugas 1 ya, benar, pembahasan tugas 1. Jadi di sini misalnya jawaban tugas 1. Bapak Ibu bisa memberikan klarifikasi jawaban tugas 1 ataupun evaluasi dan evaluasi. Misalnya jawabannya apa, jadi disampaikan oleh dosen secara garis besar jawabannya, kemudian evaluasinya seperti apa, evaluasi terhadap mahasiswa seperti apa, jadi terhadap jawaban mahasiswa. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan diskusi, nanti mahasiswa akan menanggapinya. Jadi ingat, tampilkan dalam deskripsi, kemudian ketersediaan, misalnya dimulai diaktifkan. Nah, ini kemudian tanggal batas akhir boleh diaktifkan, boleh juga tidak. Lampiran dan jumlah kata, nah ini dibiarkan saja default ya. Jadi sebenarnya lampiran juga tidak perlu diisi, tidak apa-apa, hanya berupa teks saja. Kemudian penguncian diskusi, tidak perlu dikunci. Penilaian seluruh forum, nah ini tidak usah ada penilaian. Kalau Bapak Ibu ingin penilaian silakan gunakan poin ya, nanti akan masuk dia ke kategori penilaian, apakah masuk nilai tugas diskusi nanti. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan silakan. Kalau hanya sekedar diskusi tidak perlu, jadi tidak ada poin, hanya untuk diskusi saja. Kemudian penilaian-penilaian yang lain. Nah, ini silakan Bapak Ibu yang mengelaborasinya. Jadi yang penting adalah ini. Jadi deskripsi, ketersediaan, nama forum, kalau memberikan penilaian silakan diberikan penilaian. Penilaian seluruh forum ya. Jadi nanti akan terkoneksi langsung dengan buku nilai yang telah disetting. Kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini ada pembahasan tugas. Jadi forum ini mirip dengan pengumuman. Hanya saja pengumuman tidak ada interaksi bolak-balik, hanya pengumuman yang disampaikan oleh dosen. Sedangkan di forum ini siswa atau mahasiswa maksud saya dapat berdiskusi dengan dosennya secara langsung. Nah, kita lihat di forum diskusi ini seperti ini tampilannya. Jadi pembahasan tugas 1 belum ada topik diskusi. Jadi setelah dosen memberikan evaluasi, kita coba masuk sebagai mahasiswa. Dengan menggunakan NIM mahasiswa yang sudah terdaftar. Nah, di sini kita cari mata kuliahnya, kemudian kita lihat forum diskusinya di pertemuan kedua. Nah, ini mahasiswa misalnya akan menanggapi.
Jadi mahasiswa bisa menambah topik. Misalnya saya kurang setuju. Jawaban atau disingkat saja jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2 itu misalnya. Jadi saya kurang setuju. Jadi mahasiswa ini menyanggah jawaban yang diberikan oleh dosennya, setuju untuk jawaban pertanyaannya nomor 2 karena berdasarkan literatur yang saya baca seharusnya bla 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 bla. Nah, dan seterusnya. Jadi ini menjadi topik diskusi baru, kirimkan ke forum. Nah, jadi di sini ada waktu untuk mengedit, jadi forum ini bisa diedit 30 menit, setelah itu tidak bisa dirubah kembali. Nah, di sini ada diskusi dari Budi Gunawan, jawaban nomor 2. Nah, di sini Budi Gunawan menanggapi dari diskusi tersebut, saya kurang setuju, gitu ya. Jadi kita lihat sekarang dari sisi dosen seperti apa. Jadi di sini ada seperti chat balas membalas di forum diskusi ini. Sekarang sebagai dosen kita login lagi dengan menggunakan NIDN ya. Nah, ini akan terlihat nanti tanggapan yang disampaikan oleh mahasiswa di forum diskusi yang telah dibuat tadi. Nah, ini pembagian tugas, pembahasan tugas 1. Nah, di sini terlihat, nah di sini ada Budi Gunawan. Kita lihat diskusi dari Budi Gunawan. Nah, Bapak Ibu bisa membalasnya. Misalkan dibalas, coba sebutkan kutipan nama literaturnya dan kutipan jawaban dari literatur yang saudara baca. Nah, itu misalnya. Jadi ada diskusi di sini. Setelah itu kirim ke forum. Jadi kalau balas secara pribadi ya ke pribadi dosennya langsung, tapi ini kan forum diskusi untuk satu kelas, jadi tidak perlu dicentang secara pribadi. Nah, ini sudah saling menjawab. Kita login lagi sebagai mahasiswa, jadi untuk membuktikan bahwa proses diskusi ini berjalan. Misalnya kita login lagi sebagai mahasiswa Budi Gunawan. Kita lihat forum diskusinya kembali. Nah, kemudian kita lihat, nah ini pembahasan tugas diskusi. Nah, di sini ada jawaban ya, sudah terlihat. Kita lihat diskusi jawaban nomor 2. Nah, ini coba sebutkan nama literatur dan kutipan jawaban di literatur yang saudara baca. Jadi si Budi Gunawan bisa membalas lagi, jadi terus membalas sampai dengan permasalahan ini bisa diselesaikan. Nah, jadi ini forum diskusi yang dimaksud dalam e-learning ini memudahkan dosen dan mahasiswa berdiskusi secara daring tanpa bertemu atau tanpa tatap maya, tatap muka, tapi menggunakan aplikasi forum sejenis chatting ya, yang bisa ditampilkan dalam e-learning Dwi Genre Smart. Baik, demikian tutorial untuk penggunaan atau pembuatan forum diskusi. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu dalam tutorial selanjutnya. Terima kasih.